Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, di sini kami akan mendemokan hasil program yang telah kami buat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sili, 16/2022-004. Saya Renata Elza, NRP 16/2022-010. Saya Ali Jazi dengan NRP 16/2022-015. Saya Fatima Aulia Alia dengan NRP 16/2022-022. Baik, selanjutnya adalah mendemokan program yang telah kami buat. Baik, jadi setelah halaman splash screen tadi, itu bakal langsung diarahkan ke halaman homepage. Nah, karena kita nggak diharuskan untuk login, dasarnya jadi langsung diarahkan ke sini. Tapi kalau untuk meminjam, itu diharuskan terlebih dahulu untuk login. Nah, pada halaman homepage ini ada text field untuk pencarian, lalu ada icon untuk filter berdasarkan tahun terbit dokumennya. Lalu ada welcome text-nya dan tombol login. Di sini ada koleksi terbaru dari dokumen yang ada di ruang baca IS, lalu ada kategori. Di sini kategorinya hanya ada 4, yaitu TA, KP, MBKM, dan buku. Ada tugas akhir dan kerja praktik. Kalau misalnya salah satu buku ini ditekan, maka akan diarahkan ke halaman detail buku. Lalu untuk kategori, ini kalau ditekan akan mengarahkan ke halaman book list yang akan menampilkan sesuai kategorinya aja. Selanjutnya, pada halaman book list, di sini ada kategori yang sama seperti di homepage tadi, yang kalau ditekannya akan menampilkan khusus kategorinya aja. Untuk pencarian juga bisa, misalnya untuk perancangan, maka akan muncul sesuai yang diinputkan. Untuk tanggal, ini ada filter, misalnya tahun mulai, tahun selesai, misalnya tahun mulainya itu 2023 dan tahun selesainya 2024. Kan dia akan hanya menampilkan 4 buku saja yang sesuai filternya. Oh, di sini ada halaman scan. Nah, di sini untuk scan itu karena bakal akan mengarahkan ke halaman detail buku dan untuk meminjam, maka diharuskan untuk login. Nah, untuk profile juga sama. Jadi, baik Ya. selanjutnya untuk login dan register akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian login. Jadi sebelum kita melakukan login, kita harus melakukan register terlebih dahulu. Nah, di sini kita melakukan register. Di bagian register ini diperuntukkan untuk user. Jadi nanti data yang masuk ke Ether itu role-nya udah set default sebagai user. Dan di sini juga ada constraint. Jadi email yang dibuat tuh harus .mis.itenas.id, .ac.id. Jadi emang untuk harus email Itenas. Dan di sini juga ada password yang harus diisi, jadi nggak bisa kosong. Kemudian jika kita sudah melakukan register, kita akan melakukan login untuk masuk ke halaman user. Penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Setelah mahasiswa berhasil login, maka dia bisa mengakses full aplikasi tersebut. Dia dapat melakukan peminjaman serta melihat profilnya. Nah, untuk melakukan peminjaman, terdapat dua cara. Kita bisa mencari dari bukunya terlebih dahulu atau melakukan scan menggunakan barcode. Untuk fitur scan, boleh dibuka. Nah, jadi fitur ini dia akan memperbolehkan user untuk
melakukan scan barcode yang ada pada buku. Namun pada fungsionalitas kali ini fungsi scan belum dapat diimplementasikan karena ini masih di run menggunakan Chrome. Dari itu kita akan melakukan peminjaman melalui halaman detail buku. Nah, ini adalah halaman detail buku. Dia akan menampilkan cover, judul, pengarang, penerbit, kategori, status buku, tahun terbit, beserta dosen pembimbingnya, dan abstrak dari dokumen tersebut. Nah, terdapat constraint apabila dokumen ini adalah dokumen tugas akhir, maka dokumen tugas akhir tidak dapat dipinjam. Jika melihat ke buku selanjutnya, misalkan ke halaman buku laporan kerja praktik. Nah, di jika buku adalah selain tugas akhir maka dapat dipinjam. Nah, di sini karena dosen pembimbingnya terdapat dua, program akan memisahkan tampilan dengan memisahkan dosen pembimbing satu dan dosen pembimbing dua. Nah, karena mahasiswa telah login, maka dia bisa meminjam buku. Peminjaman buku ini dia akan mengambil ID buku yang tadi di halaman detail buku, kemudian akan mengenerate data buku secara otomatis beserta data user yang telah login. Kemudian tanggal pinjam dia akan tergenerate otomatis, yaitu tanggal dia mengakses aplikasi ini untuk meminjam buku. Untuk tanggal kembali, mahasiswa bisa memilih. Terdapat constraint jika buku yang dipilih adalah laporan kerja praktik atau laporan MBKM, maka mahasiswa hanya dapat meminjam selama 3 hari. Namun jika untuk buku lainnya, mahasiswa dapat meminjam selama 7 hari. Misalkan kita pinjam untuk tanggal 20, konfirmasi peminjaman. Nah, peminjaman berhasil hingga tanggal 20. Kemudian peminjaman hanya bisa dilakukan, mahasiswa hanya boleh meminjam satu buku dalam satu masa. Misalkan kita kembali ke halaman MBKM. Nah, ini contohnya jika buku tidak tersedia, maka dia akan menampilkan buku tersebut sedang dipinjam oleh peminjam dengan menampilkan email dari peminjam. Ketika mahasiswa berhasil meminjam satu buku, terdapat constraint agar mahasiswa hanya dapat meminjam satu buku dalam satu masa. Misalkan kita ingin meminjam lagi. Nah, ketika menekan button pinjam buku, dia akan memunculkan peringatan bahwa Anda hanya dapat meminjam satu buku. Selanjutnya, halaman profil akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi di halaman profil ini akan ditampilkan data dari mahasiswa atau usernya berupa username, lalu ada nama email, kemudian nomor telepon. Nah, kemudian ada riwayat peminjaman juga. Itu jadi nampilin data peminjaman yang sudah dilakukan oleh user. Di sini tuh kalau misalkan bukunya itu telah dikembalikan, itu nanti ada informasi bahwa user itu telah mengembalikan buku dalam 5 hari. Kemudian untuk dendanya ini 1 hari itu di Rp500. Jadi totalnya itu ada Rp2.500. Jadi di sini misalnya user ingin mengembalikan buku, user dapat menekan tombol kembalikan, kemudian akan diarahkan ke halaman pengembalian. Di sini akan ditampilkan data bukunya, kemudian tanggal kembalinya itu adalah tanggal sekarang, hari ini. Kemudian untuk bukti foto, user dapat mengunggahnya dari galeri atau galeri pada device-nya. Kemudian ketika diunggah dan berhasil, terdapat berhasil, kemudian statusnya akan berubah menjadi selesai karena
bukunya sudah berhasil dikembalikan, status dari bukunya juga akan kembali tersedia. Misalnya ini ada di booklist ini, jika dicari buku yang tadi itu karena sudah dikembalikan dia, sudah dapat dipinjam kembali. Ya, statusnya akan menjadi tersedia. Selanjutnya untuk admin akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian admin. Jadi di sini admin untuk mengakses dashboard admin atau halaman admin untuk melakukan call harus login terlebih dahulu. Ini di halaman login yang sama. Jadi role-nya sudah diambil atau sudah dikondisikan. Kalau role-nya sebagai admin maka akan diarahkan ke halaman admin. Ini masuk halaman admin. Jadi di sini di halaman admin terdapat card statistik dari user, buku, peminjaman, dan pengembalian. Nah, di sini ini data-data di halaman buku. Di sini juga bisa filter, misal berdasar tugas akhir, maka yang tampil adalah tugas akhir, kemudian bisa melakukan pencarian juga, misal implementasi, maka sesuai dengan pencarian implementasi keyword pencariannya. Kemudian di sini jika ingin menambahkan penambahan buku, misal judul bukunya jadi ketika sudah memasukkan NRP maka akan tergenerate kode bukunya secara otomatis. Ini misal tugas akhir. Ini tahun terbitnya 2025. Kemudian kita bisa memilih sampul atau jika ada image lain atau gambar lain kita bisa memilih opsi gambar lain. Di sini tugas akhir maka sesuai sampulnya tugas akhir. Kemudian di sini statusnya tersedia, deskripsinya, istrikan, pembimbingnya, maaf apabila kesalahan keluar. Kemudian kita langsung add book. Maka akan secara otomatis mengalami penambahan data di bagian datanya. Kemudian di sini bisa melakukan penghapusan juga. Setelah kita hapus lagi datanya. Maka datanya akan terhapus dan sudah tidak ada di bagian datanya. Kemudian di sini juga bisa lihat history. Di sini di bagian history bisa mencari dan kemudian bisa memberikan notifikasi dan di sini juga tabelnya dapat menampilkan nama usernya, tanggal pinjam, tanggal kembali, dendanya berapa dan tanggal pengembalian. Di sini sama aja menampilkan data-data dari peminjaman
dan bisa melakukan filter dan cari juga. Kemudian penjelasan selanjutnya untuk bagian generate kode sama ekspor PDF akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, jadi di button export PDF memungkinkan admin untuk mencetak barcode buku secara bersamaan untuk seluruh data buku. Jadi ketika kita mengklik button export PDF, maka sistem akan mencari data buku, kemudian mengkonversi ID buku menjadi barcode dengan kode buku masing-masing. Boleh ditekan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Barcode buku akan dihasilkan secara otomatis lengkap dengan kodenya. Kemudian untuk button satu lagi, boleh kembali ke isRead. Kemudian untuk button generate barcode itu adalah fungsionalitas untuk mengenerate kode buku secara otomatis secara massal. Jadi karena di sini kondisinya semua kode buku sudah ada, maka jika ditekan generate barcode itu dia tidak akan mengubah data kode buku apapun. Itu hanya berlaku ketika data kode buku belum dibuat secara otomatis ketika penambahan data buku. Contohnya seperti itu, kita ubah salah satu kode buku menjadi strip, maka ketika kita menekan button generate code, dia akan tergenerate otomatis, lalu disimpan datanya pada field kode buku. Dia memiliki labeling sendiri dengan urutan dan penerbit yang sesuai. Kemudian untuk histori peminjaman, histori peminjaman ditampilkan seperti ini. Dia akan mencatat semua riwayat peminjaman yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Dia akan mencatat nama mahasiswa, kemudian tanggal mahasiswa meminjam, terus tanggal kembali yang dipilih oleh mahasiswa, kemudian ada denda jika ada, dan terakhir adalah tanggal pengembalian aktual dikembalikan bukunya. Dan terakhir ada fitur notifikasi untuk pengingat jika eh, buku belum dikembalikan melebihi batas dari tanggal pengembaliannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.